warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan salah satu tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait praktek kucing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Doni Prasetyo Wibowo, sebagai pengamat. Selanjutnya, Pak Saiful Anwar selaku coach. Dan yang ketiga, ada Pak Abdul Soleh sebagai kunci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Ya, alhamdulillah sehat. Bapak hari ini akan melaksanakan kucing ya? Iya Pak. Nah, sebelum melaksanakan kucing, ada yang akan saya bicarakan dulu dengan Bapak. Boleh? Oh boleh Pak. Monggo silakan. Ya. Pada saat kucing, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian sesuai dengan alur tirta. Sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci pada kunci. Kemudian saya akan mendengarkan dan merespon jawaban dari kunci. Apa jawaban sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan disampaikan Bapak nanti pada kunci saat kucing. Kemudian Bapak juga jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Anwar. Boleh? Iya boleh. Monggo Pak silakan. Nah, kompetensi apa yang ingin Pak Anwar kembangkan dalam proses kucing hari ini, Pak? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach saya, Pak. Oh iya, yang terdiri dari presence tadi ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya, Pak. Kemudian di antara ketiga itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Bapak kembangkan? Baik Pak, berarti ada dari ketiga kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian saya akan fokus sehingga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci kepada coaching. Ya, baik Bapak, berarti ada dua kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan ya, adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian indikator ketercapaiannya seperti apa, Pak? Ya, untuk indikator ketercapaiannya bahwa saya ingin coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dengan langkah-langkah yang tepat. Baik, berarti indikator ketercapaian yang Pak Anwar harapkan adalah kunci bisa menyelesaikan sendiri permasalahan-permasalahan dari kunci tersebut ya Bapak ya. Terima kasih Bapak atas semua jawaban-jawaban Pak Anwar dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Sekarang silakan Pak Anwar melaksanakan proses kucing dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses kucing selesai kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Anwar. Siap Pak. Silakan Bapak melaksanakan kucingnya. Terima kasih Pak. Siap laksanakan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Saiful Anwar. Ya, gimana kabarnya Pak Soleh hari ini? Alhamdulillah baik Pak dan sehat Pak. Nah, katanya ini kita mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Soleh ingin menyampaikan apa Pak? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Begini Pak,
Sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda Pak. Kemarin, terus saya mencoba di kelas 8B melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang Pak. Selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendiri karena guru-guru satu mapel saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ini topik yang sangat menarik nih Pak Soleh. Kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit ini Pak untuk berdiskusi. Nah, mungkin apa yang ingin Bapak capai dalam diskusi kita ini Pak? Saya ingin mendapat solusi Pak tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa Pak. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat. Terus kedua, rekan saya sesama mapel olahraga itu mau berkolaborasi Bapak dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, seperti itu ya Pak. Hebat sekali Pak Soleh ini ya. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Bapak merasa hasil pemahaman siswa itu belum bisa optimal ya Pak? Iya. Nah, kemudian nih Pak, apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebetulnya? Jadi gini Pak, mungkin ada 3 hal Pak terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran Pak. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya agar rekan mapel saya mau berkolaborasi Bapak dan menerapkan pembelajaran yaitu berdiferensiasi. Menarik sekali obrolan kita kali ini Pak. Pak Soleh sudah memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Soleh di pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka Bapak. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Alhamdulillah ya Pak, saya salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Pak Soleh lakukan. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya ini semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka Bapak. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu saya juga sudah mendiskusikan hal ini di kelompok FDMP mapel tingkat sekolah Bapak. Mantap sekali langkah yang sudah Pak Soleh lakukan ini. Alhamdulillah ya Pak. Kalau tidak keberatan ini Pak, apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Alhamdulillah Pak, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan satu mapel, dan beberapa teman sejawat di lingkungan sekolah kami Pak. Bagus Pak, Bapak sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Kami mengalami sedikit kendala Pak
karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 7 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 7 ke kelas 8 dan kelas 9, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran, Pak. Oke, terkait dengan langkah-langkah Bapak dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9, harapan Bapak ke depannya seperti apa, Pak? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu atau pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang, Pak. Oke, kalau di grade dikasih rentang nilai, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Bapak ini dan bisa dinaikkan sampai grade berapa, Pak? Mungkin grade 5 ya, Pak. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT, tapi saya mungkin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 7. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru-guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke saja, bahkan jagonya, Pak. Wah, menarik nih Pak, analisis dari Pak Soleh terkait grade dari guru-guru di sekolah Pak Soleh. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan sejawat, Pak? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu, Pak, sambil remedial dan mengolah nilai. Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah Pak, saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Akhirnya saya bertanya lagi Pak, terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan karena saya yang menginisiasi terlaksana secara tersebut, Pak. Kemudian guru olahraga kelas 7, guru olahraga kelas 8, dan guru olahraga kelas 9. Guru dari mapel lain juga boleh bergabung kalau dia bersedia, Bapak. Terus bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil dari diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Saya akan mulai menghubungi guru-guru, rekan atau rumpun tersebut dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran diferensiasi ini. Oke, alhamdulillah Pak, kebetulan waktu kita ini sudah habis ini Pak Soleh. Saya sangat senang nih karena Pak Soleh bisa menemukan solusi dan langkah tepat yang dapat mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih ya Pak Soleh, saya tunggu kembali diskusinya. Terima kasih juga Pak atas waktunya. Luar biasa Bapak, mudah-mudahan dengan percakapan ini Pak semakin senang dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Soleh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, bagaimana dengan pelaksanaan coachingnya tadi? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melaksanakan observasi dengan kunci tadi, saya ada sedikit pertanyaan ya Pak. Boleh Pak? Boleh Pak, enggak silakan. Nah, apa saja yang sudah didapatkan atau dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Anwar? Ya, selama coaching saya sudah melakukan
dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian menanyakan tentang rencana aksi Koji yang akan dilakukan, dan saya meminta Koji untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari Koji tersebut untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, Pak. Baik, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian juga sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan diantaranya. Pertama, Bapak sudah menanyakan tujuan pada Koji. Kedua, mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koji. Ketiga, sudah mengarahkan Koji untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Dan yang keempat, Bapak juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab agar apa yang direncanakan Koji bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kemudian tadi saya juga mendengar percakapan Bapak dengan Koji sudah fokus pada Koji itu sendiri. Artinya Bapak di situ sudah presence atau kehadiran penuh, kemudian sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Luar biasa apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching. Semoga akan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pelaksanaan coaching berikutnya ya Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Oh iya, Pak Anwar, sebelum percakapan ini saya akhiri, saya ingin memberikan satu pertanyaan lagi, boleh Pak? Monggo Pak, boleh. Nah, kemudian Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching hari ini, Pak? Iya Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci Koji, saya dapat menggali informasi-informasi lebih mendalam dari Koji tadi, dan saya dapat mengarahkan Koji dalam mencari solusi pada permasalahan yang dihadapi Koji tadi. Baik Bapak, semoga kompetensi yang akan dikembangkan Bapak bisa segera berhasil dengan baik, nyaman, dan lancar. Amin. Terima kasih Pak atas doa dan juga motivasinya yang sudah diberikan kepada saya Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.